Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, a'azzanallah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur, pujian, pengagungan semata kita haturkan untuk Allah Ta'ala yang teriring doa, salawat, salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwah, azanallahu subhanahu wa ta'ala. Taklim kita malam hari ini mengangkat sebuah tema manajemen konflik, mengelola adanya konflik ketika kita berkeluarga. Sepertinya siapapun yang berkeluarga tidak ada yang sepi dari konflik. Siapa yang sudah berkeluarga selama ini mesam-mesem terus? Acung. Anak. Sejak Rabi sampai kali ini sing mesam-mesem terus ada? Gak ada kayaknya. Jangankan kok keluarga kita, keluarga Nabi SAW pun juga mengalami konflik, masalah, muskilah. Kenapa? Karena memang tersusunnya keluarga di sana ada suami istri, laki perempuan. Keduanya berangkat dengan modal yang berbeda. Allah menyebutkan laisa dzakaru kal unsa, laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Loh, dari dua yang nggak sama disatukan, ini kan kontras. Apalagi kullu hizbim bima ladaihim farihun. Setiap diri, setiap kelompok dengan apa yang ada pada dirinya, pada kelompoknya, itu yang disukai, yang dibanggakan. A mementingkan diri sendiri, situ juga sama, sana juga sama. Suami mikir aku, istri juga mikir aku. Ini berpotensi konflik. Ayyuhal ikhwah, karena kekompakan itu bukan karena kesamaan. Kekompakan bukan karena kesamaan, tapi kekompakan karena pasnya di dalam mengelola. Maka jalan keluar untuk kita semuanya ketika ada perbedaan bukan kita membuat keduanya sama, tetapi dikelola. Murbaut beda kan? Sitoke modele dawa, sitok modele bunder. Dikelola, diunyirne pas lho kan kuat kan. Kutub magnet sama enggak? Lho enggak sama. Ketika dikelola, lho jadi maslahat yang sangat besar. Keluarga juga sama.
Lek kompak itu gara-gara sama, laki-laki kabeh, perempuan kabeh, oh malah kacau ini. Homo, lesbi, jelas malah mungkar besar. Tapi laki perempuan anggap saja seperti mur baut. Ketika beda dan dikelola ternyata malah menghasilkan hasil yang luar biasa, gitu kan? Makanya kita tidak menghindari yang namanya konflik, tetapi mengelola, memanage. Bila pengelolaan kita benar, nanti hasilnya luar biasa. Jangan salahkan kenapa laki nggak sama dengan perempuan. Kenapa kutub magnet itu berbeda? Tetapi ambil hikmahnya. Pengelolaan itu merupakan bimbingan kepada kita untuk cerdas mengelola, sehingga nanti hasilnya akan luar biasa. Ayol ikhwah azza subhanahu wa ta'ala, itu tentang masalah judul manajemen konflik keluarga, mengelola ketika orang berkeluarga ada masalah. Nomor satu alasan kenapa tema ini kita angkat, jawabnya keluarga adalah sepotong bata mirah di dalam pembangunan masyarakat. Keluarga itu adalah apa? Sepotong bata mirah untuk membangun masyarakat Islam. Masjid yang seperti ini potongan bata mirahnya berapa? 5.000, 7.000, 10.000 sejak dari pondasi sampai selesai, tinggal besar kecilnya saja. Cilik-cilik nanti banyak, gede-gede ya tinggal lebih sedikit hitungannya. Tapi bagaimanapun juga itu tersusun dari potongan-potongan, dan keluarga itu sepotong bata merah. Bila tanahnya sudah sah, gambarnya bagus, tukangnya mahir, bahan bakunya sudah tersedia, dikelola dengan baik, jadi bangunan rumah. Itu alasan kenapa tema ini kita angkat, karena keluarga adalah sepotong bata merah dalam membangun masyarakat Islam. Nomor 2, tujuan tema ini kita angkat yaitu untuk mengokohkan keluarga sebagai sumbangan membangun masyarakat Islam. Masyarakat Islam itu tidak bisa dibangun sendirian. Makanya kita jangan mengatakan ana jamaatul muslimin, saya jamaah Islam. Artinya Islam itu satu-satunya pengelolanya itu saya, tidak boleh. Tetapi ana jamaatun minal muslimin, saya cuma satu poin saja, satu unsur, hanya sepotong bata merah dari masyarakat Islam. Maka bila setiap keluarga itu kokoh, satu RT ada berapa kakak ya? Pinten? Mosok mek telu 40. Lek masuk wilayah kota ya enggak tahu. Apa juga itu sekitar standarnya. Bila satu keluarga baik, 40 keluarga baik, sa RT wis dadi masyarakat Islam sing apik. RT sana juga sama, RT sana juga sama, sa RW sebagai anggota masyarakat yang baik. Kasun sana baik, kasun sana baik, sa desa sudah menjadi masyarakat Islam. Membangunnya lewat keluarga. Dan masing-masing dari kita adalah kepala keluarga, punya anggota, istri dan anak. Bila setiap keluarga sudah baik, setiap keluarga langsung bertanggung jawab ngurusi keluarganya, waktu yang sama, kerja yang sama, hasilnya nanti sama, sangat cepat untuk membangun masyarakat Islam. Maka Nabi SAW membangun dakwahnya sampai purna berapa tahun? 23. Sudah sempurna, profil kemasyarakatan terbaik, nggak ada saingannya. Hanya 23 tahun. Andaikan kuliah dapat S berapa? S1. Seumur itu sudah sempurna. Kenapa? Karena membangun itu lewat keluarga.
Ketika setiap keluarga itu kompak, menyatu jadi satu, sudah oke. Makanya negeri dikatakan negeri Islam bukan dilihat profil pemerintahnya, tetapi di situ berdiri masjid apa enggak. Bila berdiri masjid, berkumandang azan, ilmu betul-betul bagaikan hujan, jamaahnya bagaikan tanah yang subur, sampai perangkat tertinggi terendah memakmurkan masjid. Masjid cara membangun masyarakat Islam. Gak usah jauh-jauh, Islam gak membimbing kepada kita demo. Demo itu ibaratnya sepeda motor, ulin entek, lampunya abang, nggih. Itu hanya mengganti lampu abang jadi lampu hijau, ulin nggak kesentuh, motor dipakai, rusak atau penak? Ya rusak. Gak usah repot-repot lampunya dirubah, ulinya saja dijok, pasok, otomatis lampunya jadi hijau. Itu cara menyelesaikan lewat masjid. Jangan lewat mana-mana, lewat masjid. Suami ke masjid, dipanggil khayala sholah, mendapatkan ilmu. Pulang sampai di rumah, istri disampaikan, anak disampaikan, langsung disambut. Satu keluarga kabeh, sak masjid baik, sak desa masjid enek 5, wis apik kabeh. Kesana kita membangun. Maka damai sekali Islam itu. Damai sekali, nggak ada yang dirugikan sama sekali. Berikutnya masuk kepada uraian. Kokoh dan harmonisnya keluarga dambaan semua orang. Kokoh dan harmonisnya keluarga dambaan semua orang. Sehingga siapapun mengharapkan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ya kan? Siapa sing gak pengin rumahku surgaku, angkat tangan. Rumahku medina gelut ae. Semuanya menginginkan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ini sudah masyhur. Sudah masyhur, hikmah berkeluarga disimpulkan seperti itu. Yang kita nggak usah butuh mengurai, karena itu terlalu panjang bila diurai. Nomor 2, unsur kokohnya keluarga dipastikan dulu. Karena dia itu sebagai poros. Bila ada kasus, tinggal membenahi yang berkasus. Kita ulang, unsur kokohnya keluarga dipastikan dulu, karena keluarga itu sebagai poros. Atau unsur-unsur tadi itu sebagai porosnya. Bila ada kasus, tinggal membenahi di mana letak masalahnya. Sistem servis kendaraan pakai komputer, ketika sudah jelas rangkaiannya, sudah di-on-kan, di mana letak masalah tahu kan? Pokoknya ada simbol, entah itu ada panah atau ada silang, berarti di situ yang sedang mengalami masalah. Yang ada titik-titik silang itu ada berapa? Cek ini, ini benar ada masalah, ini ada masalah, ini ada masalah. Ketika setiap titik yang ada masalah itu spare part-nya langsung dibenahi yang standar, dan rumah sudah dibenahi, dicek, sudah hilang, normal. Kalau gitu, unsur kokohnya keluarga dipastikan dulu sebagai poros. Unsur keluarga itu siapa? Penyusun keluarga itu siapa? Ada bapak, ada ibu, ada anak, mungkin juga ada anak laki-laki, ada orang lain masuk, istrinya anak laki-laki. Sering terjadi ketika belum menikah, bapak ibu, ya. Punya anak, tambah anak. Lai anak lanange wis gede, rabi, dia golek bandangan. Apa golek bandangan? Iki yang kota Anyer nggih paham nggih bandangan nggih.
kota tapi nggak kutho, berarti desa tapi nek wilayah kutho, ngoten nggih. Bukan kota baru tapi kutho anyar. Desa tapi rotok kutho. Makanya istilah bandangan juga jadi bahasa kita. Setidaknya akhirnya keluarga itu yang sering ada masalah bila tersusun jadi 5 ini. Ada bapak, ada ibu, ada anak secara umum, ada anak laki-laki. Ketika menikah dia membawa istri. Ketika suami istri ada masalah seringnya terbatas. Ada anak, seringnya anak itu manut. Ada anak laki-laki gede belum menikah, seringnya manut. Tapi wis kelebon anak mantu. Ini sering ada masalah. Sering ada masalah. Makanya setidaknya kita ambil dulu 5 ini anggota sebuah keluarga. Diupayakan 5 orang ini berada pada posisi standar. Seperempatnya ya 5 ini kurang lebih. Bila bapak sebagai seorang seperempat yang baik, ibu seperempat baik, semuanya baik, seolah keluarga itu kompak. Ada masalah, di mana yang jadi masalah? Pada bapaknya, bapak yang dicaosi masukan. Berada pada ibu, ibu sing dicaosi masukan. Berada pada anak, anak sing diparingi masukan, dan seterusnya. Sehingga ketika sudah standar, rakitannya oke, sudah seolah normal kembali. Sekarang kita lihat bagaimana standar seorang bapak. Tolong ambilkan mushaf Quran. Yang A, kita akan melihat standar seorang bapak. Profil seorang bapak yang baik itu gimana? Profil seorang bapak yang baik itu gimana? Insyaallah kita akan melihat. Setidaknya ada 2 ayat yang menggambarkan profil seorang bapak, yaitu ada di surah Al-Furqan yang ke-74. Yang di situ doa yang selalu dan selalu dilantunkan. Saya kira orang berkeluarga atau siapa-siapa sudah tidak asing lagi dengan doa itu, yaitu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berkenanlah Engkau menghibahkan kepada kami. Bentuk hibah itu pendamping hidup yang menyejukkan mata. Bentuk hibah itu anak yang menyejukkan mata. Ini selalu kita minta. Istri berdoa, semoga suamiku penyejuk mata. Suami berdoa, semoga istriku penyejuk mata. Orang tua punya anak, berdoa, semoga anak-anakku sebagai penyejuk mata. Artinya melihat mereka sebagai orang yang taat. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan saya sebagai imam untuk orang takwa. Sebuah keluarga siapa imamnya? Suami. Jadikan saya, itu doa suami, imam untuk orang yang takwa, termasuk anggota keluarganya, itu makmumnya. Jadikan saya imam untuk mereka. Nah ini penting sekali. Jadikan saya imam untuk mereka. Sekarang kita lihat apa makna imam. Apa sebatas kepala keluarga? Apa sebatas manjing golek duit? Apa sebatas dengan tampangnya yang gagah, lainnya wong sing ganggu dipendeliki wis wedi kabeh? Napa dipendeliki? Disawang areh menteleng, wong wis wedi kabeh. Wah, bapake lek enek jenggote, enek kumise kaya singa. Ditelok tampangnya tok nyawang wis wedi. Seorang suami sebagai imam enggak cukup dengan itu. Ada intisari makna imam yang lebih penting. Apa itu? 1, ahli ilmu. 2, yang mengamalkan ilmunya. 3, yang mengajarkan ilmunya. Yang keempat, bila ada masalah diselesaikan pakai ilmu. Ini baru imam namanya.
Maka di sini para suami cari ilmu. Ini tanda-tanda imam. Ilmu yang dipelajari amalkan, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya terapkan. Yang nomor 3, ajarkan keluarganya. Ada perintah ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Yang keempat, ketika ada masalah, selesaikan dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu. Ini karakter seorang bapak yang jadi imam. Ini standar. Ini kira-kira kita jadi bapak pun standar apa dereng kira-kira? Oh, langsung dijawab mantap, dereng. Alhamdulillah sadar kekurangannya, nanti akan dibenahi. Itu karakter standar seorang imam. Masing-masing dari kita sudah, bila belum sadar kemudian berbenah, ini tanda akan baik. Karena bapaknya berusaha untuk berada pada nilai standar. Lalu tanda standar nomor 2 seorang bapak, sebagaimana Allah ceritakan di surah Al-Imran yang ke-114, yaitu seorang bapak yang soleh, dan tanda soleh itu ada 8. Tanda soleh itu ada berapa? 8, karena Allah menutup pada penghujung ayat, ulaika minas sholihin, mereka termasuk orang soleh. Ketika sudah ditutup dengan ayat itu orang soleh, sifatnya ada 8. Ini karakter seorang bapak yang standar, karakternya ada 8. Pada Al-Imran 114. Allah firmankan, laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana allali wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusaruna fil khairat ulaika minas sholihin. Orang yang memegang kitab itu nilainya tidak sama. Di antara tanda orang yang soleh, berarti orang pilihan. Apa itu tandanya? Pertama, ummatun qaimatun, pertama memiliki nilai istiqomah. Ilmu diamalkan, jaga sampai mati. Itu namanya istiqomah. Itu tanda pertama. Yang nomor 2, membaca ayat-ayat Allah di panjang waktu malam. Ini kita di rumah biasanya entek nggih mirsani TV napa nggih ngaji. Ayo. Ningali TV. Oh, laku wilayah. Ganti ngaji. Andaikan TV murotal, kajian. Bukan sinetron. Sepak bola, Pak. Oh, malah wayang bareng. Lo nambah ini sepak bola wayang bareng. Oh malah YouTube, malah TV dewe. Wih ora nek sing ngomongi lek ngono ki lho ya. Setan ya semangat, ayo terus mumpung rati sawang wong lah begitu lho ya. Lek konangan, ora konangan berarti kan api kan ya. Itu membaca Al-Qur'an. Wa hum yasjudun dan salat. Ini kegiatan malam. Itu tanda orang soleh. Silakan bapak-bapak dicek semuanya karakter ini. Allah yang menjelaskan karakter ini. Allah menjelaskan karakter itu. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir, mereka iman kepada Allah, berarti ilmunya memadai, bertauhid, iman yang benar. Itu kupasan iman itu luas. Kita belum bisa menjelaskan di sini. Karena ada definisi iman menurut Murji'ah, ada menurut Khawarij, ada Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu 5 yang kita belum sebutkan. Khawarij membahayakan. Murji'ah itu hanya separuh pengakuan saja, tidak ada perwujudan. Dan iman kepada hari akhir berarti beramal soleh untuk modal hari akhir. Iman dengan takwa, itu sudah 5 sifat. Kemudian ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf, ini sudah 6. Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah dari yang mungkar, sudah 7. Wa yusari'una fil khairat, mereka berlomba di dalam kebaikan, 8. Ini kalau kita kupas ayat ini saja, ini bisa berjam-jam untuk menjelaskan 8 sifat itu. Sekilas kita rangkum gitu saja. Standar seorang bapak yang baik adalah dia seorang imam, sudah kita jelaskan karakter imam. Dia seorang yang soleh, sudah kita jelaskan karakter orang soleh. Silahkan nanti diperdalam makna imam, makna soleh yang ada pada Al-Furqan 74 dan Al-Imran 114.
13 sampai 114. Nomor 2, kita akan lihat standar seorang ibu. Seorang ibu yang standar, bukan sebatas ibu seorang perempuan. Yang penting gelem hamil, gelem menyusui, iso gawe sambel. Bukan sebatas ibu, tapi yang standar. Karena mitra dia, al-mu'minun wal mu'minat ba'duhum auliya'u ba'din. Mukmin laki, mukmin perempuan sebagiannya mitra sebagian yang lain. Lihat keberadaan Bu Khadijah. Ternyata dia menjadi seorang perempuan ratu surga. Bagaimana pendampingannya di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Motivator top, penyemangat perjuangan Nabi luar biasa. Dan tidak ada perempuan seperti itu lagi. Makanya bila ada orang sekarang, Mas wis gede, rapi, nggih, piye sirmu sing koyo Bu Khadijah ya ora enak. Awakmu ki sapa? Nglamun ngene lho ya. Nglamun. Enggak ada perempuan kayak Bu Khadijah. Pantasnya memang untuk nabinya. Manusia terbaik, nabi terbaik, rasul terbaik, ulul azmi terbaik, istrinya perempuan terbaik. Nah, luar biasa. Bagaimana karakter standar seorang ibu? Yaitu dia seorang yang solihat dan bebas memilih pintu surga. Hebat kan? Karakter solihat ini sama dengan karakter laki-laki tadi. Di Ali Imran 114 dengan 8 sifat. Ibu punya karakter itu. Yang nomor 2, solihah dijelaskan pada hadis Muslim nomor 1467. Ad-dunya mata wa harmataiha al-mar'atu as-solihat. Dunia itu adalah perhiasan, dan hiasan yang paling baik wanita yang solihat. Tanda solihat 8 sifat yang sudah kita sebutkan. Itu standar seorang ibu. Makanya sopo-sopo yang akan sing ape rabi aja sebatas me ayu. Sebatas me ayu. Sebatas mesok gawe sambel, sebatas mek gelem hamil dan melahirkan. Jangan, tapi yang solihat. Punya 8 sifat. Ali Imran rujukan karakter 8 sifat tadi. Kemudian dia seorang perempuan yang bebas memilih pintu surga. Oh, hebat kan? Ini karakter seorang ibu. Gimana tanda perempuan bebas memilih pintu surga? Sebutkan di dalam hadis Sahih Ibnu Hibban nomor 4163. Ayyumma mar'atin salat khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qilalaha udkhuli ala jannata min ayyati abwabiha syi'ti. Mana-mana perempuan yang 1 salat 5 waktu, syahadat, sholat sudah cukup masuk surga. Bisa melengkapi dengan puasa Ramadannya, dia dapat pintu surga yang kedua. Karena surga lewat puasa ada pintu khusus namanya Rayyan. Dia jaga kehormatannya, ini 1 pintu lagi. Jadi sholat dengan syahadat saja sudah masuk surga, lebih mulia masuk pintu yang lain Rayyan, lewat pintu jaga kehormatan, lewat pintu menjaga taat kepada suaminya. Akhirnya dikatakan kepada dia, pintu mana saja yang anti inginkan silahkan. Upayakan kita berusaha istri kita dijak ngaji, nanti biar menjadi istri yang standar, yang solehat. Kelak kita masuk surga, semua amalan punya, sehingga masuk yang mana silahkan. Jak ngaji, jak ngaji. Makanya sekira istri bisa dijak ngaji. Nah begitu. Tidak perlu nanti ada yang tuku bis, wong sak desa, sak jodoh tak jak ngaji. Oh begitu loh ya. Hebat itu loh. Isanan pak sepeda motor ya sak bojone, nanti bisa beli mobil ajak orang lain. Mobilnya kurang, pokoknya elep kurang, bis mini kurang, ya bis gede, tapi parkirnya tuh angel nek gini.
Tujuannya apa? Tujuannya ya dari situlah kita membangun peradaban lewat keluarga, supaya istri itu solihat yang karakternya silahkan anti masuk surga lewat pintu mana saja yang diinginkan. Kita berusaha semoga istri-istri kita seperti itu. Itu standar keluarga. Lek standar ngono ki insyaallah nanti konfliknya mudah dikendalikan. Nomor 3, standar seorang anak sebagai keluarga yang kokoh, yaitu soleh, sebagaimana Allah kisahkan di surah Shofat ayat yang ke-102. Ini karakter si Ismail ketika sang bapak mengatakan, ya bunayya inni arafil manami anni atbauha fanzur madza taro. Aku kok ngimpi Allah ngutus aku supaya aku beleh awakmu. Gimana kira-kira rasane anak ditawari mau disembelih? Jak shopping dibelanjakan apa ya semerintil lah ya. Ini mau disembelih. Apa kata Ismail? Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minasabir. Pak panjenengan tindakaken, bapak kerjakan, bapak sami'na wa ata'na, insyaallah bapak menjumpai saya sabar. Ini karakter anak. Apapun titah perintah orang tua, yang ada hanya sami'na wa ata'na, pokok bukan maksiat. Ini karakter anak. Termasuk orang dulu itu ada yang punya kisah. Seorang bapak sudah duda, aku pengen rabi, langsung digolek nih. Rasa mikir anaknya, bapak itu ingin ndak usah, langsung digolek nih. Begitu itu bengi mereka berbulan madu, nggak berapa lama mati. Nggak mengatakan doh bapak karek mati ini dadak rabi, engko sana di tengah jalan mati, padahal ya mati tenanan. Tapi anaknya langsung samina wa antona. Nggak ada bahasa penyanggahan. Selagi itu bukan haram, langsung dikerjakan. Itulah Ismail. Ditawari, Allah memerintah saya untuk menyembelih kamu. Nggak ada penawaran. Yang ada, ya abadi if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minasabirin. Pak jenengan tindakni, insyaallah bapak jumpai saya sabar. Ini kira-kira kita sebagai anak biasa banggel apa langsung sampe nawa atokna? Ayo. Nek mbanggelan sok duwe anak mbanggel aja salah nih, Pak sing marahi masalah. Ini karakter anak. Karakter anak. Ini standar keluarga. Yang keempat, standar anak laki-laki bila sudah menikah, supaya dia segera membuat rumah sendiri bila di keluarga itu ada laki-laki lain selain mertua, buat mantu. Mungkinkah anak laki-laki duwe keluarga, laki-laki duwe dulur? Jadi sebuah keluarga, bapak, ibu, anak lanang piro sudah dewasa, salah satu dari laki-laki ini menikah, jangan satu rumah, supaya segera bikin rumah sendiri. Raketang ngontrak, raketang gubuk nek sorpring, tembok keliling gedek, atape welit, godong tebu, dasarnya langsung tanah, pomong nggih blusukan kucing leluasa. Ya gubuk derita tapi bahagia. Walaupun seperti itu segera. Kenapa? Di sana ada ipar, berarti perempuan masuk, ada ipar. Siapa ipar? Kerabat laki-laki. Alhamwu maut. Di balik itu laki-laki ada tugas askinu huna, bikin maskanah, tempat yang nyaman untuk dia berkreasi. Diupayakan. Siapa-siapa di antara kita sebagai anak laki-laki, aku yang duwe dolanan, lek aku rabi, istriku jangan dipaksa satu rumah. Kenapa? Terlalu repot. Alhamwu maut. Betul itu. Supaya dibikinkan minimal kontraan. Ini standar. Karena laki-laki punya kewajiban askinu guna min haitsu sakantum min wujdikum.
Itu standarnya. Sehingga nanti insya Allah nanti aman di situ. Nomor 5, standar menantu perempuan. Ini juga anggota keluarga. Standar menantu perempuan adalah siap membantu suami untuk birrul walidain. Jadi istri jangan menguasai suaminya, tapi istri siap membantu suaminya untuk birrul walidain. Istri siap menempatkan dirinya, saya bukan menguasai suami, tapi saya membantu suami untuk bisa birrul walidain. Kisahnya di Sahih Bukhari 2272, kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua. Salah satunya seorang anak yang soleh, menggembala terlalu jauh, pulang kemalaman, punya orang tua yang sudah renta. Begitu sampai di rumah, segera menyiapkan gobuk menu malamnya. Ini kira-kira lelah enggak? Pulang dari menggembala lelah enggak? Rasakan sendiri, kita belum pernah hidup di padang pasir. Kalau saya gitu selalu iyup, obah-obah iyup. Nah begitu, tapi di kepanasan seperti apa lelahnya, panasnya, letihnya. Sampai di rumah ternyata suami yang menyediakan untuk orang tuanya. Kenapa bukan istrinya? Anak mantu ngopeni morotuo, ya bisa jadi tidak punya apa-apa. Yang ada rumah, air dan batu. Hartanya ya wedus, nggak ada stoknya. Golek-golek gode, golek-golek telo, cengkok-cengkok, gak ada. Godong-godong gak ada. Yang ada di padang pasir apa? Rumah, batu, dan air bersama api. Apa sing digodhog? Godhog watu. Makanya suami pulang ya gak ada yang dihidangkan, adanya pada hewan itu langsung diperah. Orang tuanya mau dicaosi sudah sare, gak dibangunkan. Sambil berdiri ia pegang gelas, nunggu sampai bangun orang tua. Anak istri meronta-ronta ngamplok sikil. Piye rasane? Anak istri meronta-ronta keluwen ngamplok sikil. Suami semalaman gak tidur, bisa dibilang begitu. Cek diganggu anak bojone meronta-ronta, nyekel gelas, ngadeg. Suami kesel gak kira-kira? Baru wungu dicaosne, baru makan bersama keluarga. Istri siap membantu suami untuk ngobani orang tua. Nah ini karakter standar istri yang baik. Sudahkah istri kita seperti itu? Nah, berarti orang standar. Makanya konfliknya akeh ya pantas itu. Konflik akeh. Ayahnya ndak adzan, mau adzan silahkan dulu, kita jeda beberapa saat. Walhamdulillahirabbil alamin. Monggo, singatan monggo. Salim dulu, salim dulu. Allahu Akbar.
Alhamdulillah wa syukurillah wa ba'du. Alhamdulillah berkumandang adzan, aman menggema. Insyaallah masing-masing kita sudah menjawab, kita sudah bersolawat, kita juga sudah berdoa, Allahumma rabba hadid da'watid tammah dan seterusnya, sebagai persiapan kita untuk menegakkan sholat. Semoga sholat kita tegak, kunci hisab, zikir yang paling besar menenteramkan jiwa dan akan menjadi pencegah perbuatan keji dan mungkar, sehingga kita berhak mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nama-nama kita kelak dipanggil Fulan bin Fulan, silahkan Anda masuk surga. Semoga nama-nama kita disebut seperti itu. Allahumma amin. Itu namanya mendapatkan syafaat. Ayol ikhwah, separuh materi sudah tersampai. Untuk baiknya keluarga, setidaknya 5 unsur keluarga itu standar, seolah keluarga baik. Bapak standar, seorang ibu standar, anak yang soleh standar, anak laki-laki yang sudah menikah juga standar, menantu perempuan yang masuk juga standar, seolah keluarga itu minim konflik. Minim konflik. Semisal Umar bin Khattab duduk di mahkamah nggak ada pengadu. Umar bin Khattab duduk di mahkamah nggak ada masyarakat yang mengadu. Kenapa? Sudah menguasai ilmu, ada masalah sudah tahu hukumnya, bisa menyelesaikan. Bapak tahu tugasnya, ibu tahu hak kewajiban masing-masing, anak pun juga tahu. Sampai anak perempuan yang jadi mantu masuk mengikuti suaminya, tahu perannya. Yang nanti gilirannya ketika anak menantu akhirnya jadi ibu, punya anak-anak, seolah nanti juga anaknya seperti suaminya, menantunya juga seperti kamu dulu menjadi menantu. Hanya nunggu putaran saja. Hanya nunggu putaran saja. Makanya anak perempuan yang jadi menantu siap membantu suami untuk birrul walidain. Ini tabunganmu. Bila kelak kamu menjadi seorang ibu, anakmu juga seperti suamimu, menantumu ya kayak kamu. Yang menantumu membantu anak perempuanmu untuk birrul walidain. Hebat kan? Umar bin Khattab menjadi hakim di masa Abu Bakar, mahkamahnya gak kedatangan orang. Kenapa? Sudah selesai. Makanya tema kita malam hari ini sebenarnya ini sudah selesai. Apa PR-nya? Suami mulai nanti standarkan, istri di rumah standarkan, yang jadi anak standarkan gimana anak yang soleh, yang sudah menikah standarkan, yang jadi perempuan menantu standarkan,
bila sudah standar, keluarga seolah minim konflik. Adanya konflik, permasalahannya mungkin nggak ada ilmu, atau egois, atau fasik. Aturan Allah tuh nggak dipakai, makanya mesti nimbul konflik. Itu risikonya ke sana. Nah, materi berikutnya itu sebagai pengokoh. Hanya kita akan melihat contoh-contoh. Tentunya luas dan contoh nggak kita ambil semuanya. Kalau kita ambil semuanya berat, karena waktunya terbatas, materinya terlalu luas. Kan kita masuk pada poin yang ketiga. Sebelum yang ketiga, kita lihat sering karakter perempuan sebagai istri merasa memiliki suami dan cemburu ketika suaminya birrul walidain. Sampai ada suami yang pamit, "Dik, aku tak indang-indang bapak ibu." "Oh mas, sak jamai." Oh, dibatasi sak jamai ya. Telat 5 menit pulang, "Nyapa mas kondur, ora dadak ngeloni mboke kono." Ya Allah, wis kaya ngono kuwi. Ini masalahnya. Dia tidak bisa punya peran anak menantu membantu suami untuk birrul walidain. Soalnya awakmu duwe anak lanang, mantumu ya ngono kuwi lho ya. Sekarang nabung saja. Istri tahu uang suami nek rekening setiap bulan itu masih ada 2 penarikan jumlahnya sama. "Mas, penarikan untuk saya." "Iya." "Masih ada 1 lagi, kok ajak siapa?" "Untuk perempuan yang paling saya cintai." Langsung sewot. Siapa perempuan yang paling dicintai? Ibunya, dikira madunya. Ibunya dikira sudah dimusuhi itu. Berat kan? Loh, kayak gitu ada. Ini konflik, masalahnya ada di situ. Solusinya standarkan saja. Bagaimana saya sebagai seorang menantu, la iso so anakmu ya kaya bojomu, mantumu ya kaya kamu. Ajari anakmu, anak menantumu dengan karakter itu. Seneng nggak kira-kira kita punya anak laki-laki seperti kisah 3 orang yang dalam pada gua tadi, yang sangat birrul walidain? Sukakah kita punya menantu perempuan sing luar biasa mensukseskan suami untuk birrul walidain? Nabung itu sebenarnya, belajar. Bukan istri dikalahkan, nunggu gilirannya. Roda itu berputar terus. Siapkan ke sana. Ini sebenarnya sudah solusi sebenarnya dari materi yang kita sampaikan di atas. Sekarang kita lihat contoh saja potensi konflik dan solusinya. Pertama, suami lurus, istri nusus. Suami lurus, istri yang nusus. Nusus itu apa? Tidak mengikuti standar keluarga. Ibaratnya kendaraan, suami sebagai sopir, penumpangnya bukan penumpang sing apik, tapi gemberah nang jero mobil, gojekan nang jero mobil, ana sing apik mencolot. Ini kira sopirnya bingung nggak kira-kira? Itu namanya nusus. Nggak mengikuti program, lajunya kendaraan, standarnya keluarga. Mungkin kurang membahagiakan, kurang senyum, kurang taat, suka membantah. Itu masuk pada tema nusus. Bila istri nusus, berarti kalau gitu tidak standar kalau begitu. Maka solusinya apa? Luruskan. Modal meluruskan sebagaimana ada di surah An-Nisa yang ke-34. Enggak kita baca semuanya. Kita baca separuhnya akhir. Wallati takhafuna nusuzahunna. Istri-istrimu yang kamu hai suami khawatir nususnya, berarti kita ambil suaminya sedang standar. Walaupun tidak selamanya suami itu standar, tapi untuk kasus kali ini suaminya sedang standar. Apa yang dimaksud dengan sedang standar? Imam yang berada pada posisinya soleh, yang sedang terjaga sifat kesolehan, itu namanya standar. Sementara yang punya kasus itu istri. Itu sangat mungkin Nabi Ismail yang standar, istrinya yang kurang syukur, yang kurang qanaah. Itu contohnya. Ini bukannya kita menuduh kepada istri itu tukang nusus, bukan, tetapi kita mengambil contoh kasus. Apa solusinya? Fa'idhuhunna, beri mau'idhuh. Dibacakan ayat, dibacakan sunnah. Semoga kita sebagaimana dalil.
Caranya yang lembut, yang baik. Nah begitu caranya, yang lembut dan baik, yaitu wastausu bin nisa'i khairon. Apa maknanya wastausu bin nisa'i khairon? Saya wasiatkan kepada kamu supaya kamu berbuat baik kepada istrimu. Karena suami yang paling bagus, yang paling baik kepada istrinya. Mau itu apabila gak mempan, wahjuruhunna fil madaji, pisah ranjang. Tetap satu kamar tapi gak jima. Sing biasanya suami pulang langsung gerilya, ini langsung memeluk guling, gak berapa lama mendengkur. Loh, kenapa suamiku pulang? Biasanya masuk kamar segera gerilya. Apa gerilya wile? Wah, ndak ngerti saya. Ya ndak ngerti gerilya kuwi apa ya. Sing rabi gak paham sama sekali ini. Ternyata sekarang langsung memeluk guling. Tidur, ada apa ini? Yang ini biar tanya, nyapa toh Mas, duko ya, marah ya. Nah nanti nasihat bisa ditingkatkan. Bila digitukan, yo ngeloni guling aku ya iso betah-betahan apa piye. Namanya gak mempan kalau begitu, nasihati model begitu. Yang ketiga, wadribuhun, pukul. Gimana caranya memukul? Bukan nyekel pecut, jeder, tukang jaranan pisan nggih. Bukan. Cukup cambuk tongkat digantung di tembok. Biar istri tanya, kenapa Thomas kok ada cambuk di tembok kita? Emangnya itu hiasan? Ya apa pantes? Ya pantesnya nggih nyabeti sapi. Kok di rumah kita? Ya nggih ini sampeyan ben aja kaya sapi. Apa sampean gelem tak gepuk gawe ngono kuwi? Aku tutuk sapi gah aku. Itu cara memukul. Itu cara apa? Memukul. Cukup digantungkan dan pembicaraan. Itu cara memukul. Bukan langsung dipukul kan? Bukan. Nggak moro tangan. Dan Nabi SAW itu walaupun membolehkan memukul, cukup dengan lisan. Pol dengan sumpah ilah, sumpah 1 bulan nggak mendekati mereka. Nggak sampai masuk kepada pukulan. Itu orang yang terbaik. Nggak masuk kepada pemukulan. Andaikan memukul, cukup begitu caranya memukul. Ini solusinya ketika istri nusus, suami pas lurus. Sekarang kita lihat nomor 2. Suami lurus dan istri juga lurus. Hanya saja istri khawatir suaminya nusus. Suami lurus, oke. Istri lurus, oke. Pada kondisi suami lurus, istri lurus, mungkin keadaan nusus? Mungkin keadaan nusus? Suami oke, istri oye. Apa bedanya oke kalau oye ini? Bagus semuanya. Ini masih ada potensi nusus. Apa? Rasa yang ada pada istri, jangan-jangan suamiku nusus. Istri sing repot, suami tidak bertingkah, tetapi repot mikir, jangan-jangan suamiku nusus. Ada apa? Ayat yang turun berkenan masalah ini itu berkenan dengan Saudah. Merasa sudah tua. Tandanya sudah 50-an. Head sudah berhenti. Menyebabkan syahwat bagaimanapun juga mesti berkurang. Sementara suaminya bisa dibilang normal. Nabi kita kekuatan kelelakiannya bisa 30 daripada laki-laki yang lain. Nanti apabila Nabi masih semangat, isinya sudah berkurang, jangan-jangan nanti tidak seimbang. Lek Nabi merasa tidak puas dengan saya, memandang rasa tidak enak, nanti saya agak dicuai gimana ya? Ini istri repot mikir dewi. Jadi suami nggak pernah mancing-mancing, tapi repot mikir dewi. Itu normal terjadi. Sehingga istri nanti khawatir, gak jangan-jangan nanti suamiku cuek. Nanti nemen-nemen lek cuek, saya dicerahi. Waduh, dadi apa nasibku nanti dipegat? Gak enak. Akhirnya kita baca ayatnya di surah
An-Nisa 128. Wa inni mra'atun khafat min ba'liha. Bila seorang perempuan ada rasa khawatir dari suaminya. Suaminya api bangetnya, pokok khawatir. Kasusnya di atas itu terjadi. Au iratan atau berpaling. Fala junaha alaihima ayyuslaka bainahuma sulha wa sulhu khair. Maka tidak mengapa keduanya mengajukan perdamaian, dan itulah yang baik. Wa ukhdirat anfusus suh, dan dihadirkan pada manusia ada sifat kikir. Wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Waktu itu akhirnya Bu Khadijah tanazul. Napa tanazul? Banyak mengurangi hak-haknya seorang istri, sehingga mempersilahkan kepada suaminya, Mas, gimana keluarga kita terjaga? Bahasa saya begitu, untuk membuat bahasa yang lugu saja. Bagaimanapun juga wanita bila sudah tua itu syahwatnya berkurang. Laki-laki bisa dibilang masih standar. Apalagi engkau. Saya khawatir dengan saya berkurang, kau masih normal, nanti rasa cintamu kepada saya berkurang. Maka untuk menjaga ini semuanya, hariku saya hadiahkan kepada Aisyah. Jaga saya, cintai saya walaupun tidak dengan jima, karena saya berkurang, hariku saya hadiahkan kepada Bu Aisyah. Jadi suami baik saja ada potensi nusus, apalagi suaminya ugal-ugalan, wiyah kan. Tambah karu-karuan. Ini potensi yang kedua. Sekarang kita masuk kepada kemungkinan yang ketiga. Suami lurus, istri bandel. Ini kan ambil contoh loh ya. Saya tidak melegalkan suami ini semua sudah lurus kabeh, bukan begitu. Tapi hanya sebatas contoh. Ada sebuah kondisi apa? Suami lurus, istrinya bandel. Dinasihati 3 langkah gak mempan. Nasihat gak mempan. Pisah ranjang gak mempan. Pukulan pelajaran gak mempan. Digantungnya cembok malah berangkang. Kilo sapi ini sambuk cambu ono. Malah ngono iki malahan. Ya Allah. Malah berangkang. Kok nggih apa to Mas? Ya pantes nggih sapi. Kok nek ngomah ya sampean aja nganti kecambuk kaya sapi. Iki lho sapine malah berangkang. Mah sabetono iki lho ya. Itu namanya bandel, sudah 3 langkah gak mempan. Bila sudah 3 langkah gak mempan seperti ini, gimana solusinya? Belum cerai. Tetapi kita baca surah An-Nisa 35. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Bila kalian khawatir, berarti ada pihak pengamat yang tahu. Bapak ibu dari suami tahu anaknya, bapak ibu dari tahu anaknya ternyata sedang ada masalah. Ada konflik. Tahu menduga atau tahu diberitahu, tapi tahu yang jelas dinasihati gak mempan, pisah ranjang gak mempan, pukulan pelajaran juga gak mempan. Maka tugasnya utuslah hakim mewakili suami, utuslah hakim mewakili istri. 2 orang yang jadi wakil ini supaya berembuk bagaimana menyelesaikan suami yang sedang punya kasus. Ada kisah istri dongkol, ora kena diomongi. Akhirnya lari pulang ke rumahnya. Orang tua tahu, lek anakku ngambek iki diomongi ya wangil. Jamane sing ngomongi suamine, wong tuane ngerti kayak cilik. Tapi orang tuanya tahu, anak ini punya sebuah karakter. Lek wayah awan panas-panas sumuk-sumuk, itu biasanya naik kamar OT-OT. Apa? Teman-teman OT-OT. Tuh OT-OT ditemili begitu. Tuh napa OT-OT niku? Ya, perempuan di dalam kamar bajunya yang ditutup yang paling minim, panjenengan yang jero kamar. Sudah nggak saya jabarkan yang paling minim seperti apa. Pokoknya sing pantes sing roh mek awake dhewe. Nah, kondisi inilah yang diketahui oleh orang tuanya.
Ini yang dipakai oleh penengah. Ayo Li, itu anak mantune diberitahu, tak putih Mbak, ayo ging melilihkan atine bojomu. Aku ngerti carane. Senajan to sadar, tapi kalau belum diluluhkan istrimu itu wangel dijak balik. Terus pun dicarane, wis melu aku, sesuk jam 12 awan rene yo. Tahu kondisinya panas, anaknya perempuan itu mesti begitu. Akhirnya dicek, madepnya rono. Masuk limbat itu sini, alon-alon begitu. Begitu sudah dekat, bapaknya dehem. Anak wedok kaget. Lah aku kaya ngene kok didelok wong. Mlayu ndelik, gak ada tempat ndelik. Bapaknya langsung metu terus ngamplok nang mburi suami. Mas aku tutupono disawang bapakku isin aku. Apa kata bapaknya? Nduk, wis ngamplok ora satok jolne. Yes ya, aku tak ngalih ya. Itu cara ning rukun nih. Itu cara ning rukun nih. Terus ngamplok ngono kuwi pe dijolne ben awang-awangen nggih. Wong kadung kangen sekian lama enggak ketemu, sekarang wis ngamplok nyapon neh. Ya tinggal bunyikan peluitnya, mungkin begitu loh ya. Artinya cari penengah. Dinasihati 3 langkah enggak mempan, maka yang keempat angkat hakim dari suami, angkat hakim dari istri, hakimnya berembuk untuk merukunkan. Sekarang kita lihat bahkan yang di istri lurus, suami yang bandel. Ada kasusnya? Atau kita di keluarga kita disambati istri, Mas sampean ki wong kakung dadi pemimpin tapi kok wangel ngaji rasa-rasan aku pengen ngaji ora oleh. Itu namanya contoh suami sing bandel. Itu ada gejala yang itu lurus, prihatin memandang suaminya. Akhirnya mungkin berbagai macam masukan dari istri, suami pun juga mentok. Kenapa? Bandele pol. Mau khulu belum waktunya. Gimana? Kasusnya juga sama. Ketika istri memberikan masukan pada suami dengan bahasanya itu enggak masuk, silahkan saja nanti istri menghubungi orang tuanya, menghubungi mertuanya, perihal suaminya, tolong bantu kami untuk membenahi rumah tangga ini. Ini kasus penyelesaiannya sama sebagaimana di An-Nisa yang ke-35. Angkat wakil suami, angkat wakil istri, nanti akan membahas mencari solusi. Sudah 4 langkah menyelesaikan konflik. 4 langkah ini belum masuk kepada perceraian. Maka nanti siapa yang punya konflik, semoga saja tidak, ingat 4 masalah ini. Jangan begitu ada masalah pegatan, ada masalah dikit pegatan, ada masalah dikit pegatan, pure. Begitu mudah kata cerai, begitu mudah kata khulu. Gak gampang itu. Pernah di antara kita punya masalah ini sudah ditempuh 4 hal ini? Jarang kayaknya. Makanya kita sampaikan. Itu namanya fiqhut tolak. Yang tolak itu baru nanti yang kelima. Tapi ini belum kesentuh. 4 hal semoga sudah selesai. 4 hal supaya sudah selesai. Sekarang bagian yang terakhir, karakter juru runding. Karakter apa ini? Juru runding. 1. Cari suasana tenang dan masing-masing tidak gampang terpancing emosi. Juru rundingnya gitu gampang nesu, ya wangel loh ya. Cari suasana tenang dan tidak gampang terpancing emosi. Betul-betul penyabar. Cari nanti juru rundingnya seperti itu. Nomor 2, netral, tidak berkubu pada salah satu dari 2 pihak yang konflik. Netral. Wakil suami tidak boleh berkubu kepada suami, wakil istri tidak boleh berkubu kepada istri. Betul-betul netral. Memang murni untuk mencari penyelesaian. Ini karakter juru runding. Gak sembarangan orang bisa. Cari yang punya karakter itu. Yang nomor 3, berambisi agar terwujud citra baik 2 kubu. Berambisi agar terwujud citra baik 2 kubu. Kubu suami, kubu istri, citranya terjaga.
juru rundingnya berambisi. Bagaimana bisa normal kembali? Orangnya punya masalah. Bukan masalah dendam. Alhamdulillah, saiki tukaran aku dadi wakil. Aku nisik kalah set, aku yo naksir DE menang duluan. Sekarang saya sebagai wakil, tak upayane ben cerai. Solek rondone jelas tak luronane. Wah, ini bahaya loh. Mosok juru runding kaya ngono ini tidak boleh itu loh ya. Kita harus betul-betul berambisi menjaga citra baik dua kubu. Bagaimana bisa rukun kembali? Nomor 4, sayang pada anak-anak yang agar tidak menjadi korban. Sayang kepada anak-anak agar anak tidak menjadi korban. Bagaimanapun juga bila orang tua cerai, anak kena dampak enggak? Loh, besar dampaknya. Besar. Makanya juru runding berusaha bagaimana anak-anak enggak jadi korban. Yang nomor 5, bekerja keras agar kedua keluarga tersebut kembali normal. Bekerja keras agar keluarga tersebut kembali normal. Yang terakhir, bisa menjaga rahasia dua kubu yang konflik. Wakil suami bisa menjaga rahasia suami, wakil itu juga bisa menjaga rahasia istri. Baru bila dijumpai wakil kayak begitu, silakan nanti diminta tolong rembukan urusan kami. Ayo ikhwah, pembahasan masalah ini sangat luas sekali. Semoga saja apa yang sudah kita sampaikan bisa menjadi masukan pemahaman, solusi. Semoga saja di antara kita tidak mengalami kasus yang ada. Maka yang paling utama tugas kita adalah bagaimana unsur-unsur keluarga itu berada pada kondisi standar. Seorang bapak standar, seorang ibu standar, anak standar, anak laki-laki dewasa sudah menikah standar, menantu pun juga standar. Bila masing-masing berada pada kondisi standar, insya Allah konflik sangat mudah untuk diminimalkan. Sebagaimana pada masa Umar duduk di pengadilan nggak ada orang yang mengadu. Bila sekarang kita merasakan, kembali kepada diri kita untuk mendapatkan yang standar, insya Allah dengan pembenahan kesadaran dengan ilmu, nanti urusan akan dimudahkan untuk diselesaikan. Sepertinya demikian, masih jauh dari kelengkapan dan sempurna, hanya sebatas masukan untuk kita semuanya. Semoga kita bisa mengambil pelajarannya. Apa ada tanggapan kira-kira? Iya. Terkait seringkali kita melihat beberapa teman-teman itu sering mengucapkan sahabat kita juga kata-kata cerai. Apakah ini mengganggu artinya persoalan cerai ini sejauh mana sampai jatuh tahu? Sering kita jumpai kasus di dalam masyarakat begitu mudah terungkap kata cerai. Saya pun juga terlalu sering mendapatkan pertanyaan kayak begitu. Maka saya jawab, segala sesuatu itu ada syarat, rukun, dan wajibnya. Walaupun ada kata cerai, tapi syaratnya belum ada, nggak sah. Sholat, tapi wudhunya belum, sah nggak? Nggak sah. Cerai, tapi syaratnya belum ada, nggak sah. Karena syarat itu adalah perbuatan wajib yang dikerjakan sebelum yang pokok. Wujud itu wujud, adamuhu adam. Bila syarat terpenuhi, ya terwujud. Bila syarat nggak terpenuhi, ya tidak. Maka ketika saya cek ternyata syaratnya nggak terpenuhi, saya katakan ucapan cerai yang ada pada kasusmu itu belum sah. Kenapa? Ada syaratnya, ada rukunnya, ada wajibnya. Sementara yang sering tanya itu adalah ternyata getun, nyapo ada cerai, mau kembali kadung ada cerai, ini mengganggu. Ketika ditanyakan itu belum terpenuhi syaratnya, belum masuk kepada perceraian, langsung syukur alhamdulillah Pak aku orang cerai. Ini menunjukkan masih banyak yang belum tahu syarat-syaratnya. Maka daripada itu cukup banyak yang seperti itu. Makanya harus kita cek dulu apa syarat-syarat terjadi perceraian. Ya langkah nasihat dulu, langkah pisah ranjang dulu, langkah pukulan pelajaran dulu,
Nggak mempan, kumpulkan dua kubu, laki-laki cerita bapak ibunya, perempuan cerita bapak ibunya, antar pisan ketemu, bagaimana menyelesaikan. Lah dulu mau rapi saja si setan, gimana? Sekarang bila berpotensi cerai, rembukan juga. Kenapa? Dampaknya menyeluruh. Saya memahami itu syarat. Bila itu belum, maka belum masuk kategori. Wallahu alam. Demikian. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.